Bab 5, Secerca Harapan. Aku nggak nyangka, Mas. Kamu bisa semarah itu sama Indah, ucap Maya. Biar saja, Mai. Biar dia tahu diri. Memang wanita tak pandai bersyukur. Sudah dikasih hidup enak. Malahan bertingkah. Apa susahnya sih membiarkanku menikah lagi? Atau aku bisa memberikannya nafkah? Aku memiliki uang yang bisa menjamin hidupnya. Cuma tinggal jadi istri saja kok banyak mau. Masa masa tega itu sih? Sampai rumah yang ditempati orang tua Indah harus diambil kasihan mereka, Mas. Tidak sudi dan tidak ikhlas hartaku dibagi untuknya. Kalau sudah cerai, ya mereka tidak punya hak apapun. Yang kerja aku, semua yang ada milikku. Mending kalau punya anak, bisa untuk anak. Gak ada anak ya gak punya hak lah. Masih mending biaya untuk kuliahnya dia aku tidak minta ganti rugi. Biaya kuliahnya dia dulu, aku yang menanggung hingga wisuda. Emang dasar perempuan tidak tahu diri. Kamu kenapa emangnya? Tanyaku penasaran. Tapi ngomong-ngomong soal biaya kuliah, aku akan meminta ganti ah. Enak saja. Dia kan bukan istriku lagi. Rugi lah ya kalau aku sampai tak memintanya kembali. Nggak apa-apa mas, jawabnya. Gawat. Jangan-jangan Maya mikir aku pelit banget. Bukan seperti itu. Kalau masih jadi istri apapun akan kuberikan. Hanya saja, jika bertingkah seperti Indah ya jangan harap. Tidak sudi aku kalau harus membagi hartaku untuknya. Aku harus berkilah ini di depan Maya. Nanti Maya mikir aku yang gimana-gimana lagi. Aku terlalu sakit hati, Mai. Indah minta cerai kan tadi. Aku hanya tersulut emosi saja. Entahlah, aku pun bingung kenapa bisa sekasar itu tadi. Sakit sekali aku melakukan itu pada Indah sebenarnya. Tapi aku kan tersinggung ketika dia bilang sudah tidak ada rasa untukku. Ya nggak apa-apa mas, wajar. Namanya juga esmosis. Tapi kamu nggak kasihan sama dia. Kamu usir dia hujan-hujan gini. Kalau aku di posisi dia ya sakit hati banget mas. Dan aku nggak akan melupakan perlakuan kamu seumur hidup. Kalau aku di posisi Indah, pasti aku balas kamu mas. Aku akan buat kamu hancur sehancur-hancurnya. Ucapnya greget. Iya, kalau kamu kan cerdas. Kalau Indah, mana ada pikiran begitu. Paling juga nangis aja bisanya. Dah ah, ayo tidur mas. Hujan-hujan gini enak loh. Cepet jadi, ujarnya membuatku terkekeh. Nggak usah mikirin Indah lagi. Kan ada aku mas. Aku bisa jadi istri yang kamu inginkan. Mas, tapi aku nggak suka ya pekerjaan rumah. Mas harus cari inem ya. Untuk membantu mengurus rumah dan masak. Aku nggak suka masak, Mas. Cuci baju, cuci piring, beres-beres rumah, ngepel, nyetrika pakaian. Aku nggak suka, Mas. Lagian kita kan orang kaya. Masa nggak punya pembantu? Rajuknya manja. Karena gemas aku pun mencubit hidungnya. Nanti Mas akan telepon Somad, biar dia yang carikan pembantu. Pokoknya tugas kamu cuma melayani aku dan selalu ada di sampingku. Ingat, kamu juga nggak boleh capek. Hah, iya mas. Besok kita masuk kantor saja ya. Aku jenuh di rumah. Hah? Gak mau bulan madu? Setiap hari juga kita akan bulan madu, mas. Kan di rumah yang cukup besar ini kita hanya tinggal berdua. Ujarnya sembari bermanja di pundakku. Wanita seperti ini memang yang aku inginkan. Mengerti apa yang suami inginkan. Sudut pandang indah. Hujan masih sangat lebat. Angin juga bertiup kencang. Jalanan begitu sepi. Bahkan di sepanjang jalan komplek juga tidak ada kendaraan yang melaju. Sepi sekali. Entah kemana aku harus melangkahkan kaki. Uang sedikit pun tidak ada. Ponsel juga tidak ada untuk menghubungi temanku. Pulang ke rumah ayah dan ibu tidak mungkin bisa ditempuh lewat jalan kaki. Mereka juga harus segera keluar dari rumah itu. Sebelum Mas Danang menyuruh orang suruhannya untuk mengusir mereka. Ya Allah, ayah, ibu, maafkan Indah harus menyusahkan kalian. Aku tak menyangka dengan sikap Mas Danang. Ternyata dia sampai hati berbuat seperti itu. Aku benar-benar tak menyangka dan ini seperti mimpi. Ia perlakukan aku seperti binatang. Diusir, diseret, hingga dahiku terbentur tiang. Sedikit pun tidak ada rasa iba darinya meskipun aku tak mengharapkannya. Tiada kata lain yang mampu terlontar dari mulutku selain kata jahat. Mulutmu sangat jahat, Mas. Bukan hanya sikapmu saja. Bullshit kata cinta yang terlontar dari mulut manismu itu. Ternyata kenyataannya seperti itu. Benar-benar jahat, Mas.
Demi Tuhan, aku tidak akan pernah melupakan semua perbuatanmu. Aku akan mengingatnya, Mas. Akan kubalas semua perbuatanmu, Mas. Mari lihat siapa yang akan menyesal, aku atau kamu. Aneh, aku telah diperlakukan seperti itu oleh suamiku, dicampakkan begitu saja, tapi tidak ada sedikit pun rasa sedih dibuang oleh dia. Iya beneran, air mata pun tak ada yang menetes. Mungkin karena hatiku sudah terlampau sakit dan berpikiran, ah ya sudahlah, tidak pantas juga laki-laki seperti itu ditangisi. Sayang air matanya. Sekarang, waktunya membuktikan diri kalau aku bisa menjadi lebih baik dan sukses tentunya. Aku tidak akan menyesal seperti yang dia katakan. Dia pikir aku gila kan hartanya. Tapi ngomong-ngomong, aku harus kemana sekarang ini? Sudah hujan tidak berhenti juga. Ya Allah ya Robbi, tolonglah hambamu ini. Mau mengumpati Mas Danang tapi percuma. Sakit banget hati aku. Rasanya aku sangat benci sama dia dan ingin membuatnya menyesali atas sikapnya. Aku masih belum bisa melupakan perlakuannya. Semua itu terus teringat sepanjang jalan. Membuat rasa benci itu terasa begitu hebat. Dan ada rasa ingin segera menghancurkannya. Tintin. Aku segera menepi tatkala suara klakson mobil mampu menyadarkan lamunanku. Hei, kalau mau bunuh diri jangan di jalan sepi. Coba solusi terbaru saja. Terjun langsung ke sungai depan. Kebetulan tuh sungainya lagi sedang deras. Ucap si pengendara mobil. Aku menoleh ke arah sumber suara itu dengan hati yang sedikit kesal. Memang siapa yang mau bunuh diri? Hujan-hujan begini jalanan sepi. Aku pikir tidak ada mobil berkendara. Ya sudah, coba sesuatu menantang dengan cara berjalan di tengah jalan. Rasanya itu memang beda. Rugi sekali kalau sampai bunuh diri hanya untuk seorang danang. Aduh, seperti tidak punya iman dalam diri saja. Bagiku, dengan sikap danang seperti itu, memang dia bukan imam yang baik kok. Memang pantas untuk dilepaskan. Diikhlaskan kalau perlu diikhlaskan untuk pergi ke alam barzah. Indah, ngapain kamu malam-malam begini hujan-hujanan, hei? Tanya pengendara mobil itu saat mata kami bertemu. Aku sedikit lega karena mendapati Rehan yang tak lain adalah kakak dari Haris. Laki-laki dingin seperti es batu yang terkenal tidak pernah berbicara pada siswa perempuan saat kuliah dulu. Dan untuk berbicara padaku pun baru kali ini. Jarak usia Rehan dan Haris cukup dekat, hanya 1 tahun. Makanya mereka pun kuliah mengambil jurusan yang sama dan mempunyai kelas yang sama pula, lulus juga bareng. Meski keduanya bersaudara, tapi sikapnya sangat berbeda. Haris sangat ramah dan baik. Sementara Rehan, angkuh, jutek, dingin, kasar dan galak mungkin. Entah sih, mungkin itu hanya asumsiku saja. Karena yang ku tahu saat kuliah dulu, dia memang seperti itu. Bahkan kami pun merasa kalau Rehan tidak suka terhadap wanita saking dingin dan cueknya. Ngapain malam-malam di jalan sendirian? Hujan-hujanan lagi. Tanyanya lagi. Aku masih diam mematung dan tak menjawab pertanyaannya. Mau kemana? Ayo naik mobil saya, pintanya. Pemuda itu dari dulu masih saja menggunakan bahasa yang formal. Tidak ada yang berubah masih sama. Apa dia juga masih sendiri? Entahlah, setelah sekian lama, aku baru bertemu dengannya lagi. Naik, malah bengong, ucapnya lagi. Tapi baju saya basah, singkatku karena merasa segan, meskipun aku sangat berharap tumpangan itu. Terpaksa aku pun menggunakan sebutan saya karena merasa segan padanya. Naik saja, ujarnya. Aku pun mengangguk kemudian berjalan menuju jok belakang. Belum sempat aku membuka pintunya, Rehan mencegahku. Aku bingung memanggilnya apa. Ini kali pertama laki-laki itu berbicara denganku. Jangan duduk di belakang, duduk di depan saja. Saya bukan supir pribadimu, ujarnya. Aku kembali mengangguk. Kirain saya bukan supir pribadi Anda. Terima kasih, ucapku saat aku sudah duduk di sampingnya. Dia tidak menjawab ucapan terima kasihku dan kembali mengemudikan mobilnya. Kamu mau kemana? Tanyanya sambil fokus mengemudi. Mau ketemu Haris, singkatku. Jangan bercanda. Mau ngapain ketemu adik saya malam-malam? Suamimu bagaimana? Kau kan wanita bersuami. Malam-malam begini menemui laki-laki lain. Tidak pantas sama sekali. Aku tak kuasa menjawab ucapannya. Air mata ini tiba-tiba saja mengalir dengan derasnya, membuat laki-laki yang berada di sampingku saat ini merasa heran. Terbukti dari cara dia menatapku meskipun terlihat kaku. Loh, saya nanya kamu malah nangis. Memangnya suamimu kemana? Tanyanya lagi. Aku menarik napas berat kemudian dengan terpaksa memberitahu Rehan. Aku juga tidak mau dicap sebagai perempuan yang tidak baik di matanya.
Wanita bersuami keluyuran malam-malam mau ngapain sampai rela hujan-hujanan. Mungkin saja pikiran dia saat ini seperti itu. Saya ditalak 3 dan diusir oleh Danang. Jawabku singkat. Jangan bercanda ah. Danang sepertinya sangat mencintaimu sewaktu kuliah dulu. Cinta itu bisa luntur seiring bergulirnya waktu. Namanya juga laki-laki, mudah berubah dan berpaling jika keinginan mereka tidak terpenuhi. Jangan sebut laki-laki lah, karena tidak semua laki-laki seperti suamimu itu. Kecewa sama laki-laki boleh, tapi jangan salahkan semua laki-laki. Ujarnya seperti merasa tersinggung. Mungkin ada yang tidak, itu pun hanya beberapa dari sekian banyaknya. Rehan, Pak Rehan, bingung aku memanggilnya dengan sebutan apa. Udah, panggil Rehan saja. Pungkasnya seperti mengerti pemikiranku. Saya minta tolong antar saya menemui Haris. Saya tidak tahu lagi akan minta tolong pada siapa kalau bukan padanya, ujarku. Tapi kamu tidak bohong kan dengan apa yang kamu ceritakan pada saya barusan? Aku mengangguk mantap untuk menjawab pertanyaannya. 20 menit berlalu, kami pun tiba di kawasan perengkomplekan elit di daerah Bukit Mas. Hujan juga sudah reda. Rehan membawaku masuk ke rumahnya kemudian memanggil adiknya. Riz, Haris, ada yang nyari nih. Teriaknya setelah kami sudah berada di dalam rumah. Saya tinggal ke kamar saya dulu ya, ujarnya. Aku mengangguk. Rumahnya terasa sepi sepertinya orang tua mereka sedang tidak ada. Wajar saja, ini kan rumah keluarga pebisnis. Sudah pasti rutinitasnya kalau tidak keluar kota ya keluar negeri. Indah, sapa Haris. Silakan duduk. Kenapa pakaianmu basah kuyup? Tanyanya. Bajuku basah, Riz. Kalau aku duduk nanti sopa kamu basah, ucapku. Tidak masalah, Indah. Jangan berlebihan begitulah. Ada apa menemuiku malam-malam? Suamimu bagaimana nanti kalau tahu? Ucapnya. Aku duduk, kemudian mengulas senyum. Aku diceraikan, ditalak, dan diusir oleh Mas Danang, Riz. Bukan hanya itu, Mas Danang juga meminta orang tuaku untuk segera meninggalkan rumah yang kini ditempati oleh mereka. Karena rumah itu dibeli menggunakan uang Mas Danang. Kujelaskan semua pada Haris. Aku menceritakan semuanya sedetail mungkin. Bukan niat membuka aib, tapi saat ini aku memang butuh bantuannya juga solusi. Tak terasa aku bercerita sambil menitikkan air mata. Kenapa aku jadi lemah di hadapan pria ini? Payah. Setelah aku selesai bercerita, Haris menyunggingkan senyum sinisnya sembari menggelengkan kepala. Busuk mulut suamimu itu tahu kamu, tanggapnya. Maksud kamu apa, Riz? Sering aku lihat, suamimu itu makan bersama sekretarisnya. Gaya mereka itu bukan seperti bos dan sekretaris, tapi seperti sepasang kekasih. Maaf, aku harus kasih tahu kamu kebenarannya. Maksud kamu mereka sudah berhubungan saat masih bersamaku? Aku tidak tahu sih, tapi mereka terlihat mesra. Meskipun hanya berteman, bagi mereka mungkin tidak seharusnya terlalu dekat seperti itu. Kenapa? Ya karena ada hati yang harus dijaga. Hati yang setia menunggu saat pulang bekerja, ujarnya. Aku yakin Danang akan menyesal telah memperlakukanmu seperti itu. Sekarang kamu fokus saja menata masa depan. Buktikan pada mantan suamimu itu bahwa kamu tidak akan pernah menyesal telah meminta cerai. Kamu juga tidak akan pernah mengemis untuk kembali. Jadilah wanita mandiri yang kuat. Semoga suatu saat nanti kamu juga bisa mendapatkan laki-laki yang baik dan benar-benar menerima setiap kekuranganmu. Hakikatnya, pasangan adalah saling menyempurnakan kekurangan masing-masing. Ya karena tidak ada manusia yang sempurna kan? Ujar Haris. Jangan pernah berkecil hati kamu Indah. Hakikatnya, hak mendapat keturunan adalah mutlak kehendak Allah. Jangankan kamu yang tidak diponis mandul. Yang mandul saja bisa punya anak jika Allah berkehendak. Ya asal kita pasrah aja. Ikhlas pada Allah, kita jangan menjadi manusia yang seperti tidak punya Tuhan. Ujarnya. Ya kamu benar, Riz. Terima kasih supportnya ya. Riz, aku mau minta tolong boleh? Tanyaku lagi. Apa? Katakan saja. Jawabnya singkat. Bagaimana Induh? Aku katakan saja kali ya. Kalau aku ingin bekerja di tempat dia, aku ingin membuat perusahaannya menjadi maju dengan ide-ide yang kumiliki selama ini untuk melawan perusahaan Mas Danang. Tapi aku segan untuk mengatakannya. Aku benar-benar butuh pertolongan Haris, terutama untuk mencari tempat tinggal baru bagi kedua orang tuaku. Uang aku sama sekali tidak punya. Selama ini aku menabung di ATM, tapi ATM pun sudah diambil oleh Mas Danang. Aku benar-benar tidak punya uang. Dan yang menjatah uang bulanan bagi orang tuaku juga Mas Danang. Mas Danang rajin mengirim uang untuk mereka sebesar 1 juta rupiah untuk kehidupan di kampung. Sedangkan aku mendapat uang jajan 1,5 juta per bulan.
kata Mas Danang untuk jajanku sendiri, karena aku belum mempunyai anak. Itu di luar uang belanja. Semua kebutuhan sehari-hari, pakaian, hingga perhiasan yang aku kenakan semua Mas Danang yang mengatur. Aku hanya cukup menjadi istri yang penurut dan diam di rumah, tidak boleh pergi kemanapun tanpa seizinnya dan bersamanya. Untuk menutupi kekurangan kebutuhan orang tuaku di kampung, aku selalu menyisihkan untuk mereka dari hasil uang yang diberi Mas Danang. Maklum, usia mereka sudah tua. Dari uang itu pula, aku bisa membantu setiap orang susah yang membutuhkan. Kadang aku melakukannya pun seizin Mas Danang, tidak diam-diam. Aku tidak pernah menyangka kalau ternyata hidupku berakhir seperti ini. Aku seperti orang yang biasa hidup bergantung dengan suami, tapi tiba-tiba harus dituntut menjadi mandiri. Itu pun karena aku enggan untuk dimadu. Meskipun aku mandul, aku enggan berbagi suami. Meskipun aku mandul, aku enggan untuk berbagi suami. Mungkin aku egois sih, tapi aku sungguh tidak mampu membohongi perasaanku sendiri. Dah, mau minta tolong apa? Katakan saja. Kok malah melamun gitu? Ucap Haris. Anu, Riz. Ya Allah, aku bingung banget nih. Bagaimana ini? Katakan saja atau urungkan ya? Aku benar-benar merasa segan dan tidak enak. Tapi aku benar-benar butuh pertolongannya. Aku juga memikirkan bagaimana keadaan ibu dan bapak di kampung saat ini. Aduh, apa Mas Danang sudah mengusir mereka sama sepertiku ya? Ah,